Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pembelajaran ke-6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Silakan dipersiapkan, dibuka bukunya dulu. Kita akan lanjutkan pada halaman selanjutnya. Ya, kita lihat di halaman 104 di sini ya, halaman 104. Silakan dilihat pada buku halaman 104, pembelajaran 6. Di sini pembelajaran 6. Kita lihat. Nah, di sini saya tambahkan beberapa hal yang harus dikuasai setelah kamu melakukan atau mempelajari pembelajaran 6. Diharapkan kamu mampu memukul bola dengan tepat. Jadi tahu caranya, bisa mempraktekkan cara memukulnya. Tuh nanti. Yang ketiga, kamu mampu menentukan ide pokok. Ya, ini diulang lagi, mampu menentukan ide pokok. Dari apa? Dari teks yang didengar. Jadi nanti pada pembelajaran 6 nanti akan dibacakan teks lagi. Saya baca teksnya, nanti kamu cari ide pokoknya. Setelah kamu tahu ide pokoknya, kamu diharapkan mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibaca. Mampu menyusun kesimpulan ya. Mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibaca. Kemudian selanjutnya, nanti kamu diharapkan mampu mengetahui 3 contoh pelaksanaan sila ke-5 Pancasila. Yang ke-6, nanti kamu diharapkan pada pembelajaran ini mampu menerapkan. Jadi kalau di sini contoh pelaksanaannya tahu, di sini mampu menerapkan dalam 2 kegiatan terkait sila ke-5 yang ada hubungannya dengan menjaga hewan. Ini sama. Penerapan sila ke-5 yang ada hubungannya dengan hewan, yang ada hubungannya dengan menjaga hewan. Jelas ini ya, bagian sini ya. Bagian sini saya kira jelas. Apa saja yang akan dipelajari? Baik, kita lanjutkan pada halaman 104. Tadi kita sudah bahas mengenai tujuan pembelajaran di sini. Ini nanti bisa kamu baca lagi. Tidak jelas ya? Saya hapus saja ini coret-coretannya ya supaya. Nah, nanti ini bisa kamu baca ya. Nanti dihentikan videonya sebentar terus kamu baca. Kita lihat ke sini, di sini. Jadi diharapkan nanti pengetahuan yang kamu dapat, kamu tahu teknik berlari, cara membuat kesimpulan yang baik, tahu kata baku. Kata baku apa? Kata yang digunakan dalam pertemuan resmi ya, pertemuan resmi. Seperti rapat, upacara dan sebagainya. Bukan bahasa gaul. Bahasa gaul bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Itu bahasa gaul ya. Bukan ya, itu yang dimaksud kata baku itu seperti itu. Jadi nanti kamu juga harus tahu sila ke-5 nilai-nilainya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-5. Keterampilannya mampu memukul bola, mampu menyimak, nanti karena akan dibacakan teks, jadi kamu diharapkan menyimak dengan baik. Mampu berdiskusi, silakan kamu berdiskusi dengan teman kalian. Bisa belajar bersama 2 orang di rumah. Silakan berdiskusi. Kemudian kita akan lanjutkan ya, Lah di sini ada gambar anak sedang memberi makan kambing. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak yang kamu pelajari. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak. Ini sudah ya, sudah berkembang biak. Hewan berkembang biak dengan cara apa kemarin? Ayo ingat. Ya betul, dengan cara ovipar, kemudian cara apa lagi? Vivipar, lalu yang satu lagi ovovivipar. Apa itu ovipar? Menduk atau bertelur. Kalau saya tanya, menduk itu baku tidak? Tidak, karena bakunya adalah bertelur. Menduk itu adalah bahasa Jawa, bukan baku untuk bahasa Indonesia. Vivipar itu beranak. Terus ovovivipar bertelur dan beranak. Begitu ya. Saya hapus lagi. Ini saya hapus lagi. Nanti kalau butuh catatan ini silakan diulang videonya. Diulang. Lanjutkan.
Ayo membaca. Jadi di sini kamu sudah belajar bagaimana cara berlari yang benar. Ya, melempar dan menangkap bola. Untuk menambah keterampilanmu dalam berolahraga, hari ini kamu akan bermain memukul bola. Ini sebenarnya pelajaran SPK. Nanti bisa dipelajari lanjut bersama guru SPK, tapi akan saya terangkan sesingkat mungkin. Ayo pelajari cara dan berlatih di luar bersama teman dan gurumu. Ini tidak kita praktekkan di sekolah, silakan bisa kamu praktekkan di rumah. Perhatikan di sini, jadi di halaman ini, di halaman 105, kamu diharapkan nanti mampu mengetahui cara memukul bola dan mampu mempraktekkan cara memukul bola yang baik ya tentunya ya. Kita lihat di sini teksnya. Nah, di sini badan sedikit membungkuk. Nah, lihat badannya, badan sedikit membungkuk, agak condong ke sana. Condong itu miring, agak miring. Badannya agak miring. Badan agak membungkuk, kedua kaki sejajar dan sedikit ditekuk. Ini perhatikan. Nah, ini kakinya agak ada ditekuk dan sejajar ya. Pandangan mata ke arah datangnya bola. Karena bolanya dari sana, maka matanya itu ke sana. Ini bola. Misalnya datang bola. Tung. Nah, ke sini ya. Nah, ini ke sini bolanya. Harus dipukul, plek. Nah, gitu ya. Kedua tangan memegang pemukul dengan tangan kanan di atas. Ini perhatikan tangan kanannya di atas. Ini tangan kanan di atas. Tangan kanannya. Nah, ini tangan kanannya di atas. Kedua tangan memegang pemukul dengan tangan kanan di atas. Apabila tangan kidal itu orang yang sering menggunakan tangan kiri sebagai tangan utama. Tangan utama itu tangan yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Itu namanya kidal itu. Kalau dia misalnya makan, dia seringnya menggunakan tangan kiri. Jadi ahlinya memang menggunakan tangan kiri. Nulis dia tidak bisa pakai tangan kanan, tetapi bisanya pakai tangan kiri. Begitu juga dengan memegang pisau dan memegang buku lainnya, dia akan cenderung menggunakan tangan kiri. Itu namanya kidal. Kidal pemukul dipegang dengan tangan kiri. Intinya tangan terkuat itu berada di paling atas. Ini ya, tangan terkuat. Kanan di atas ya. Kemudian selanjutnya kayu pemukul berada di atas bahu. Lihat ini bahunya ini bahu. Bahu itu pundak. Kayu pemukul berada di atas bahu. Bahu kiri sedikit lebih rendah. Jadi yang kiri agak lebih rendah. Kiri berarti sebelah kiri ya. Ini lebih rendah. Agak diturunkan ke bawah. Berarti bahunya itu menceng begini ya. Kalau ini kepala jadi agak menceng sedikit ke sini. Lebih rendah daripada bahu kanan. Begitu ya, silakan nanti dipraktekkan. Setelah selesai bermain, kamu dapat melakukan refleksi bersama teman dan gurumu. Ini tidak kita lakukan, silakan lakukan dengan temannya saja. Teruslah berlatih agar kamu terampil memukul bola. Latihan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang memuaskan. Kita lanjutkan pada halaman 106 ya. Nah, ini pada halaman 106 di sini kalian masuk kepada tujuan pembelajaran yang kelima. Jadi kalian mengetahui 3 contoh pelaksanaan sila Pancasila sila kelima terkait dengan menjaga hewan. Jadi nanti setelah mempelajari halaman ini nanti kalian diharapkan tahu contoh pelaksanaan sila kelima. Kita tampilkan teksnya. Nah, ini ada gambar kelelawar. Kita baca ya. Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Fakta lah, kita lihat. Fakta, apakah ini baku? Baku ya. Baku, fakta. Fakta itu kejadian. Kenyataan ya, kenyataan. Saya tulis kenyataan. Kenyataan, fakta itu baku. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. Fakta tentang kelelawar. Kelelawar merupakan hewan mamalia. Mamalia itu apa? Hewan yang memamah biak atau menyusui. Hewan yang menyusui. Mamalia itu menyusui. Tubuh kelelawar sangat bersih. Pada umumnya kelelawar punya satu anak dalam 1 tahun. Kelelawar hidup sampai 20 atau sampai 30 tahun. 20 sampai 30 tahun.
Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kotoran kelelawar menempel pada gua justru melestarikan ekosistem. Jadi kotoran kelelawar melestarikan ekosistem. Karena pada kotoran tersebut terdapat bakteri dan organisme lain yang menggantungkan hidupnya. Jadi ada bakteri dan makhluk hidup lain yang hidup atau makan dari kotoran kelelawar. Kelelawar tidur di siang hari, makan di malam hari. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan ke sini. Ya, akan saya jelaskan apa hubungannya melestarikan kelelawar dengan pelaksanaan sila kelima. Perhatikan baik-baik ya. Lihat contoh ini. Saya akan jelaskan. Perhatikan yang saya lingkari. Saya akan hapus beberapa bagian. Lihat di sini. Saya akan melingkari beberapa kata. Saya hapus dulu sebelum saya melingkari. Lihat di sini. Saya lingkari ini, kemudian ini. Penyebaran dan penyerbukan tanaman. Lihat itu. Ini ada melestarikan ekosistem. Kemudian apa hubungannya penyebaran dan penyerbukan tanaman melestarikan ekosistem dengan sila ke-5? Apa hubungannya? Sila 5. Apa hubungannya? Perhatikan baik-baik. Nah, di sini. Salah satu isi atau nilai sila kelima adalah adanya keberlangsungan hidup bagi banyak orang. Terjaminnya sumber daya untuk seluruh makhluk hidup. Karena sila kelima berbunyi keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh makhluk hidup. Keadilan sosial di sini termasuk keadilan yang menjamin keberlangsungan hidup. Jadi di sini kalau tidak ada penyebaran, ingat tidak ada penyebaran biji tanaman dan tidak ada penyerbukan tanaman, maka tanaman tersebut akan menjadi langka. Kalau tanaman tersebut menjadi langka, berarti ekosistem terganggu. Karena apa? Karena tidak ada produsen. Ketika tidak ada produsen atau pembuat makanan, maka manusia akan sulit apa? Sulit makan, gampangnya begitu. Sulit makan. Ketika sulit makan, apakah hidupnya sejahtera? Nah, sejahtera tentu tidak. Tentunya hidupnya kesulitan. Kalau hidupnya susah, kalau sulit makan, maka itu artinya tidak ada keadilan sosial. Tidak ada keadilan sosial. Maksud ya? Masih bingung? Masih bingung ya, masih bingung. Saya jelaskan ulang. Sila kelima berbicara tentang keadilan sosial. Keadilan sosial itu berbicara tentang semua makhluk hidup atau orang-orang Indonesia. Keadilan sosial pertama itu semua dapat makan. Dapat makan yang paling gampang, contoh paling gampang itu makan. Dapat pelayanan, dapat sehat. Nah, di sini. Supaya dapat makan kan butuh tanaman. Tanaman itu menghasilkan makanan. Tanaman itu supaya dapat berkembang biak, dia harus dibantu penyerbukannya. Nah, salah satu yang membantu penyerbukannya adalah kelelawar ini. Kalau dia tidak dibantu penyerbukannya, maka tanaman tidak bisa berkembang biak, tidak bisa menghasilkan buah dan biji. Kalau tidak bisa menghasilkan buah dan biji, maka tidak bisa makan. Kalau tidak bisa makan, maka tidak ada keadilan sosial. Gitu ya. Tidak ada keadilan sosial. Jadi begitu.
Paham ya? Jadi ketika kamu menjaga kelelawar, tidak membunuhi kelelawar, kamu menyumbang. Menyumbang apa? Menyumbang peran untuk menjamin apa? Menjamin keberlangsungan hidup orang banyak. Kenapa? Karena kelelawar membantu penyerbukan tanaman, membantu penyebaran biji, sehingga membuat makanan semakin tersedia banyak begitu. Kalau kelelawarnya ditembak, dibunuh, lah nanti penyerbukan tanaman atau penyebaran biji tanaman ini akan terganggu. Ketika terganggu, maka keberlangsungan hidup orang banyak itu terganggu. Ini saya tulis terganggu. Berakibat langkanya sumber daya makanan. Kalau sumber daya makanan langka, maka sila kelima tidak bisa dilaksanakan. Sila keadilan sosial tidak bisa dilaksanakan. Kalau kamu menjaga kelelawar, berarti kamu menjaga keberlangsungan hidup orang banyak. Nah, itu salah satu contoh pelaksanaan sila kelima. Yaitu pertama, saya tidak memburu kelelawar. Nah, atau satu misalnya, menjauhi perburuan kelelawar. Itu contohnya satu. Kenapa harus dijauhi? Karena kelelawar membantu penyebaran dan penyerbukan tanaman. Sehingga nanti akibatnya tanaman itu akan mampu menghasilkan biji dan buah dan tersebar di mana-mana. Ketika tersebar di mana-mana dan menghasilkan dan buah dan biji, maka orang-orang mendapatkan makanan. Orang mendapatkan makanan berarti diharapkan orang itu sejahtera. Kalau sejahtera, maka bisa disebut keadilan sosial tercapai. Gitu ya? Gampang sekali. Contoh yang lain. Tadi Pak Guru sering bilang gitu. Saya tanya, gitu itu bahasa baku atau tidak? Tidak baku. Bakunya apa? Bakunya adalah begitu. Ini begitu. Baku ya. Kita selesai pada ini ya. Jadi nanti kamu diharapkan mampu menyebutkan 3 contoh. Ini saya beri contoh 1, menjauhi perburuan kelelawar. Terkait dengan menjaga hewan ya, misalnya. Nanti kamu bisa sebutkan hewan-hewan yang lain atau tindakan-tindakan yang lain. Saya hapus dulu retoretannya. Nah, kegiatan hari ini membutuhkan panca indera pendengaran. Kamu harus konsentrasi agar dapat berjalan dengan lancar. Jadi nanti gurumu akan membacakan teks laporan agar kamu teks laporan dan kamu harus menyimpulkan. Kesimpulanmu harus ditulis menggunakan kosakata baku. Simaklah dengan seksama. Ya. Nanti saya akan bacakan sebuah teks. Baik. Jadi nanti ketika dibacakan teks, kalian diharapkan cari ide pokoknya. Setelah ide pokoknya dicari, kamu simpulkan. Buat kesimpulan dari ide pokok ya. Jadi nanti pada kasus ini kamu harus menemukan ide pokok dan membuat kesimpulan dari ide pokok tersebut. Kita mulai. Ini contoh ya. Apakah saya beri contoh dulu? Ya, sebelum saya membacakan saya beri contoh dulu. Untuk mempermudah. Ini ada contoh ayam di Indonesia. Ini D-nya betul apa tidak? Ini salah ya. Salah, harusnya pakai D kecil. Ayam di Indonesia sebagian besar ayam di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan. Berarti pada teks ini hanya contoh ya. Saya tulis blok bingung. Contoh.
Contoh untuk apa? Contoh untuk menemukan ide pokok dan contoh untuk membuat kesimpulan. Ini teks ini dari mana, Pak? Teks ini yang kemarin pada pembelajaran yang telah lalu. Saya ambilkan supaya nanti sambil mengoreksi pembelajaran yang telah lalu ya. Pada teks paragraf 1, kebetulan ide pokoknya itu terdapat di akhir. Ini yang saya merah-merahi. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Itu ya, karena teks kalimat-kalimat sebelumnya membahas tentang daging dan telur ayam. Kemudian pada teks yang kedua, paragraf yang kedua, ayam jantan dan ayam betina memiliki perbedaan. Nah, ini kalimat selanjutnya membahas tentang perbedaan. Karena kalimat-kalimat selanjutnya membahas tentang perbedaan, maka ide pokoknya ini di awal. Ini paragraf apa namanya yang ini? Yang kalau terdapat di awal, paragrafnya adalah paragraf deduktif. Wah, tulisannya kurang jelas, Pak. Nah, tulisnya kalau di situ amin jelas. Deduktif. Kalau yang ini induktif. Wah, tulisannya pakai merah, jelas ya, jelas. Deduktif, ini induktif. Induktif artinya paragraf yang memiliki ide pokok di akhir. Setelah kamu ambil ide pokoknya seperti ini, ingat ya, ide pokok itu adalah kata kunci yang dibahas di dalam paragraf. Saya ulang lagi, ide pokok itu kata kunci. Kata kunci sama dengan kata kunci yang dibahas. Intinya apa? Bisa berupa kalimat? Bisa berupa kalimat. Nah, kalau ini yang saya merah-merahi ini adalah bentuknya kalimat utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama. Yang saya merahi ini kan satu kalimat. Apa perbedaan kalimat dengan kata? Kalau kalimat itu selalu diawali huruf kapital dan diakhiri tanda akhir kalimat. Bisa pakai titik, bisa tanda tanya, bisa tanda seru. Ini tanda akhir kalimat. Akhir kalimat. Jadi ketika sebuah kalimat diakhiri titik, diakhiri tanda tanya atau tanda seru, itu namanya kalimat sudah berakhir. Jadi kalimat utama itu di dalamnya terdapat ide pokok. Lalu ide pokok untuk ini apa? Ini. Kalau kalimat utamanya di sini untuk paragraf 1, kalau kalimat utamanya di sini ide pokoknya apa? Ide pokoknya berarti di sini kita ambil saja. Ayam sangat bermanfaat. Gitu saja. Begitu saja bisa. Ini ide pokoknya. Yang dimanfaatkan apa? Daging dan telurnya. Boleh begitu. Terus selanjutnya, ide pokok di sini, ide pokoknya perbedaan. Ayam jantan dan betina. Baik, akan kita lihat di sini. Ini adalah kalimat utama yang dikumpulkan. Ya, setelah kita simpulkan, kesimpulannya bisa jadi seperti ini. Bisa jadi seperti ini. Pemanfaatan daging dan telur ayam. Ini kalimat utama ya, kalimat utama. Kalimat utama yang dikumpulkan. Kalimat utama yang dikumpulkan. Ini masih saya tulis lengkap. Memanfaatkan daging dan telur ayam dipengaruhi perbedaan ayam jantan dan ayam betina. Boleh seperti itu. Jadi intinya kalimat-kalimat ini dikumpulkan lalu disingkat. Gitu saja gampangnya lah kesimpulannya. Cuma disingkat. Atau begini. Perbedaan fisik ayam mempengaruhi pemanfaatannya. Misalnya ayam jantan kan tidak bisa bertelur. Masa ayam jantan mau diambil telurnya? Kan repot kan? Nah, begitu maksudnya. Ini kesimpulannya, begitu. Dalam mengambil kesimpulan,
kesimpulan, di sini saya tulis. Dalam mengambil kesimpulan yang harus diperhatikan, pertama adalah jangan menghilangkan unsur pokok. Jangan menghilangkan unsur pokok. Misal, unsur pokok untuk paragraf 1 apa? Unsur pokok paragraf 1 itu pemanfaatan. Pemanfaatan ayam. Lihat di sini. Ini kan di sini ada pemanfaatan, di sini ada pemanfaatan juga. Lalu unsur pokok paragraf kedua apa? Perbedaan. Perbedaan. Saya tulis lebih jelas lagi. Yang jelas ya. Acak-acakan sekali, maaf saya akan perjelas di sini ya. Jadi ini tadi unsur pokok paragraf 1 itu pemanfaatan. Terus unsur pokok paragraf 2 perbedaan. Jadi nanti dalam membuat kesimpulan ini unsur pokoknya harus ada. Contoh, pemanfaatan yang kesimpulan pertama ada kata pemanfaatan, ada kata perbedaan. Berarti kesimpulannya pas. Yang kedua ada pemanfaatan, ada perbedaan. Berarti pas. Jadi ingat, jangan menghilangkan unsur pokok. Jika unsur pokoknya ini hilang, maka kesimpulannya salah. Paham? Paham. Gampang sekali, mudah sekali. Sekarang saya akan hapus semuanya. Kalau nanti bingung, ini silakan di screenshot, dilihat lagi. Saya akan hapus semuanya. Baik, saya akan bacakan teksnya ya. Saya akan bacakan teksnya. Nanti ingat, kalian temukan ide pokoknya, kemudian buat kesimpulannya. Perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan teksnya. Kita mulai. Hiu gergaji. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Itu paragraf 1. Paragraf 2. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Itu paragraf 2. Saya ulang sekali lagi. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Demikian teksnya. Nanti kalau masih kurang jelas teksnya, silakan videonya diputar ulang khusus bagian yang teks. Nanti seperti saya katakan tadi, silakan dicari ide pokoknya, kemudian buat kesimpulannya. Sudah, saya kira halaman 106 ini sudah, maka saya akan lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, ini kita akan baca di sini. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran. Kurang jelas saya jelaskan. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Beni mulai berjalan, mengambil 10 tusuk sate ayam maksudnya ya, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate dan Edo mengingatkan,
Beni agar mengambil makanan cukupnya. Wah, Beni cukup kabeh ya. Kita lihat ini. Wah, ini makanan-makanannya. Meja sebelah kiri ada ayam bakar, ikan bakar. Ada ayam goreng, ada satenya, enak ya. Ada rendang. Ini ada soto. Ternyata lihat di sini, ternyata si Beni dia mengambil 10 tusuk sate. Wah, 10 dia ngambil 10 ini Beni. Kemudian ngambil lagi rendangnya 2. Wah, di sini ngambil rendang 2. Satenya 10, rendangnya 2. Kemudian ikan bakarnya mengambil juga. Ini Edo, Beni mengambil juga. Ini 1 ya. Wah. Berarti di piring Beni ada berapa macam makanan? Ada 3. 1, 2, 3. 1 potong ikan, 10 sate, 2 potong rendang. Kepek piringnya ya, kepek. Nah, perhatikan begini. Jawablah pertanyaan berikut dan diskusikan dengan teman kelompokmu. Silakan ini bisa berdiskusi dengan teman, sama teman ya, temannya boleh. Apa pendapatmu tentang sikap Beni? Wah, Beni sikapnya bagaimana? Ngambil 1 potong ikan, 10 sate, 2 rendang gitu ya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Beni? Nanti silakan pendapatnya masukkan sini. Apa pendapatmu tentang sikap Siti? Sikap Siti siapa? Lihat Siti. Siti hanya mengambil 3 tusuk sate. Berarti Siti itu hanya ngambil 3 saja. Dia hanya ngambil ini. Dia tidak mengambil ayam, tidak mengambil ikan, tidak mengambil soto. Siti tidak. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Edo? Edo bagaimana? Lihat kita Edo. Edo mengingatkan. Ben, aja njukut akeh-akeh itu ya. Entong-entong naik misalnya seperti itu ya. Misalnya Edo berbicara seperti itu. Ben, jangan mengambil banyak-banyak nanti temannya tidak kebagian. Misalnya seperti itu ya. Nah, ada kalimat jangan mengambil banyak-banyak. Apakah itu baku? Nah, baku tetapi kalimatnya tidak efektif. Ya. Jangan mengambil terlalu banyak, itu yang baik kalimatnya ya. Jadi nanti tentang sikap Edo yang mengingatkan silakan ditulis di sini. Paham ya halaman ini tugasnya ya? Paham. Nanti kalau belum paham silakan diulang lagi videonya. Kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, ini sudah lihat kita masuk. Pahami sila kelima, nanti ini silakan dibaca lagi, tapi yang akan kita bahas adalah khusus keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Lihat di sini sudah saya merah-merahi. Sikap Edo ini kesimpulannya tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan makhluk hidup atau keberlangsungan hidup orang banyak. Kenapa? Karena menyebabkan temannya tidak kebagian. Satene 20 dijukut 10, lah kali 10. Nanti orang rumah tidak makan ya, dipangan sama Beni semua. Dimakan sama Beni semua ya. Berakibat langkanya sumber daya hewani. Jadi kalau kamu boros, ini akan menyebabkan langkanya sumber hewani, sumber makanan ya, sumber makanan. Jadi kalau kamu boros, misalnya kamu dikasih, nah, dikasih. Apakah ini baku? Nah, ini ya dikasih. Yang diberi ya, diberi. Lebih pantasnya diganti diberi. Misalnya kamu diberi ayam 1 piring. Nah, hendaknya bagaimana? Apakah dihabiskan semua? Diberi lalu dihabiskan 1 piringnya. Kalau langsung dihabiskan 1 piringnya itu namanya disebut boros ya. Disebut boros. Itu boros. Namanya boros. Kalau boros nanti kehabisan sumber makanan. Dikasih ayamnya 1 piring kan hari ini saja pas makan bersama ini. Besok kan belum tentu dikasih lagi, diberi lagi, belum tentu.
Belum tentu makan ayam lagi, belum tentu makan rendang lagi, gitu ya. Tapi kalau misalnya ini diberi ayam 1 piring, nanti ini dimakan sedikit, sisanya dimasukkan ke kulkas untuk besok, maka besok masih punya sumber makanan, gitu ya. Ini ada beberapa rangkuman sikap yang terkait sila kelima, yaitu adil, menghormati hak-hak orang lain. Adil tadi adalah, sudah dikatakan tadi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menghormati hak-hak orang lain, misalnya ini kan harusnya satenya cuman 20, ya jangan diambil 15 ya, nanti orang-orangnya yang lain tidak mendapatkan. Suka memberi pertolongan pada orang lain, misalnya kalau ini kelaparan maka kita kasih makan, gitu ya. Begitu. Tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, itu termasuk pengamalan sila kelima. Tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Itu adalah contoh-contoh penerapan sila kelima. Diingat, tadi kamu ada tugas mencari 3 contoh penerapan sila kelima terkait dengan menjaga hewan. Ini terkait dengan menjaga hewan. Ingat tugasnya ya. Carilah 3 contoh perilaku sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai nilai Pancasila sila kelima. Jadi ini tugas lagi. Carilah 3 contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima. Nilai-nilainya mana? Ini. Bingung. Nah, saya beri contoh. Misalnya, kita akan adil. Nah, ini adil ya. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Misalnya ya, di rumah ada adikmu yang bayi. Kemudian ada kamu. Di rumah itu ada bubur, ada ayam. Pertanyaannya, apakah adil itu antara bayi dengan kamu itu harus sama-sama mendapatkan ayam goreng? Nah, supaya adil harus dibagi rata, Pak. Bayinya dapat ayam goreng, kamu juga dapat ayam goreng. Memang bisa bayi makan tulang ayam goreng, gitu ya? Belum ya? Maka adil itu tidak harus sama. Bayi dapat bubur, kamu dapat ayam goreng. Ini sudah termasuk adil. Contoh perilakunya, memberlakukan sikap adil dalam rumah tangga. Contohnya, saya memberikan bubur halus untuk adik bayi. Saya rela memberikan bubur halus untuk adik bayi. Itu termasuk sikap adil bagi rumah tangga, bagi kalian yang bisa kalian lakukan. Contohnya seperti itu ya, menghormati hak-hak orang lain. Contoh pelaksanaannya banyak sekali ya, banyak sekali. Ini saya hapus ya. Menghormati hak-hak orang lain. Hak itu hak apa? Hak itu adalah sesuatu yang bisa dan harusnya dipunyai, diperoleh oleh orang lain. Contohnya, hak apa? Hak bicara. Hak bicara. Misalnya dalam pertemuan, dalam kelas, dalam pertemuan. Ketika teman kalian sedang bicara sedang usul sesuatu, sedang mengemukakan pendapatnya, maka kamu harusnya mendengarkan.
Tidak boleh ribut sendiri. Kalau ribut sendiri, kamu namanya tidak menghormati hak teman kamu yang sedang usul. Jadi di sini contoh perilakunya salah satunya misalnya mendengarkan teman yang sedang mengemukakan pendapatnya. Itu hak, misalnya hak bicara. Terus hak kan banyak sekali. Ada hak untuk hidup. Hak untuk apa? Mendapatkan pendidikan. Hak untuk sama di depan hukum. Gitu ya. Jadi begitu, suka memberi pertolongan. Nah, ini pengamalannya gampang sekali. Saya membantu ibu mencuci piring, saya membantu ayah menanam biji jagung. Itu bisa termasuk contoh penerapannya. Itu contoh penerapan suka memberi pertolongan. Kemudian tidak boros. Nah, tidak boros ini contohnya juga banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Saya menggunakan listrik secukupnya. Mematikan lampu di siang hari. Menggunakan alat elektronik secara bergantian. Itu termasuk tindakan tidak boros. Itu masih banyak sekali contohnya. Kalau hanya nyari 3 kecil. Gampang sekali ya. Pasti kamu bisa lah, gampang sekali. Tidak bergaya hidup mewah, artinya bergaya hidup sederhana. Sederhana dalam berpakaian, sederhana dalam membangun rumah. Tidak merugikan kepentingan orang lain, contohnya tidak mencuri, tidak yang lain. Suka bekerja keras, wah. Misalnya saya belajar giat, nah itu sudah termasuk pengamalan sila kelima. Nanti silakan cari 3 saja, gampang sekali. Menghargai hasil karya orang lain, contohnya tidak menjiplak. Menjiplak siapa Pak? Menjiplak itu meniru persis dan mengakui hasil karyanya. Contoh. Ada sebuah video. Video apa sih? Film lah ya. Ada yang gampang sering kamu lihat itu adalah gambar. Ya. Gambar atau lukisan. Lukisan tersebut bagus. Kalau kamu menghargai hasil orang lain, karya orang lain, pertama yang harus kamu lakukan, kamu tidak boleh mengaku, wah ini lukisan saya ini. Nah, padahal orang lain yang melukis. Kamu harus menghargai orang tersebut dengan menyebutkan lukisan ini adalah karya siapa. Itu termasuk salah satu bentuk penghargaan hasil karya. Setelah itu, salah satu bentuk penghargaan hasil karya juga, adalah kamu tidak boleh mengklaim atau mengaku sebuah hasil karya seni orang lain. Misalnya ada lukisan bagus, kemudian kamu mencontoh lukisan. Nah, setelah lukisan kamu dicontoh itu jadi, kebetulan lukisan kamu itu sejenis ya, sama persis. Lukisannya sama persis dengan yang dicontoh. Nah, kamu tiba-tiba mengakui bahwa lukisanmu itu adalah lukisan asli. Lukisan asli ini belum pernah ada yang buat sebelum ini. Padahal kamu padahal kamu mencontoh. Nah, pengakuan ini sebagai lukisan asli, padahal kamu mencontoh punya orang lain, itu merupakan suatu hal yang merugikan bagi orang tersebut, orang yang dicontoh atau yang karyanya dijiplak. Yang gampang contoh lagi Pak, lagu kan ada penyanyinya ya, ada penyanyinya. Ini lagu asli rekaman. Lah kemudian kamu rekaman ulang.
rekaman ulang. Kamu buat rekaman lagu. Kebetulan rekaman kamu suaranya lebih bagus daripada aslinya. Lah tiba-tiba kamu mengaku, wah ini lagu saya ini, lagu saya. Lah itu namanya suatu hal yang sangat dihindari. Karena apa? Ada hak cipta. Ada hak cipta. Sangat dihindari supaya kamu mampu mempraktekkan sikap menghargai hasil karya orang lain. Jadi kalau ada lagu bagus kamu menyanyi pun kamu harus tetap mengatakan, wah itu ciptaan siapa? Oh ini ciptaan misalnya Rhoma Irama. Nah itu harus tetap dikatakan. Walaupun mungkin suara kamu lebih bagus dari Rhoma Irama. Mungkin video yang kamu buat dari lagu tersebut lebih terkenal dari video aslinya, tapi tetap harus disebutkan orang yang membuatnya. Karena itu perwujudan dari penghargaan terhadap hasil karya orang lain. Gitu ya? Begitu. Mudah sekali. Cari 3 contohnya mudah. Pilihlah 2 contoh yang kamu terapkan. Jadi contoh-contoh tadi yang dipilih 3, nanti dipilih 2. Tuliskan cara menerapkannya. Nah, ini nanti dituliskan cara menerapkannya di sini. Ini tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Amati sekitarmu terkait pengamalan sila kelima. Hal baik apa yang kamu contoh? Jadi nanti yang nilai-nilai tadi, lihat apakah dipraktekkan di lingkunganmu atau tidak. Nilai yang mana Pak? Yang tadi, yang adil. Terus menghargai orang lain, menghargai hak orang lain. Terus menghormati ini ya, hormati hak orang lain, tidak boros. Terus kemudian yang mana sih Pak? Yang inilah, yang ini maksudnya, yang ini. Nah, yang maksudnya yang saya merah ini. Nah, yang ini ya, yang ini apakah dipraktekkan di lingkunganmu atau tidak? Kalau dipraktekkan, silakan tulis hal baik apa yang dapat kamu contoh. Demikian. Terakhir, sebelum saya tutup pada pertemuan kali ini, diharapkan pada halaman ini, pada pembelajaran ini, kamu dapat membedakan antara pengamalan sila 2 dengan sila 5. Kenapa saya katakan harus dapat membedakan sila 2 dengan sila 5? Karena di sila 2 juga ada kata adil. Di sila 5 juga ada kata adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Harus kamu dapat bedakan. Sila kelima itu arahnya adalah untuk kesejahteraan. Kurang jelas tulisannya ya. Kesejahteraan. Adapun sila kedua arahnya ini adalah demi kemanusiaan. Adil untuk kemanusiaan. Jadi ini artinya permanusia. Kalau yang kelima kelompok manusia. Jadi lebih besar ya, lebih besar. Kalau ini per manusia, keadilan per orang, nah ini keadilan untuk banyak orang. Paham ya? Gampang sekali. Kalau tidak paham nanti diulang lagi videonya. Pembelajaran ke-6 subtema 2 saya kira sudah berakhir. Kalau masih kurang jelas silakan videonya diputar lagi. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.